Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, beberapa hari kemarin saya membuat video tentang sebuah pusaka yang kita mendapati itu. Terkadang kita akan mendapati sebuah pusaka yang hampir sama atau hampir-hampir mirip. Nah kemarin itu saya mendapatkan sebuah pusaka dengan bilah dan juga pamor itu yang identik sobat. Nah di episode kita kali ini saya pun juga akan mengajak Anda untuk mereview dari sebuah pusaka ini. Pun juga saya menganggapnya bahwasanya untuk di pusaka ini dia ada kemiripan, dan juga untuk di bilah ataupun juga pamornya nih sobat, ini juga identik. Nah kebetulan ini sudah selesai dibuatkan warangka. Ini ada 5 buah pusaka ini kalau Anda melihat sobat. Untuk di warangkanya semuanya saya identikan juga, yaitu pusaka sandang walikat berukir. Nah seperti ini. Dan untuk yang satu ini, khusus yang ini adalah dapurnya kujang daun sobat. Nah beberapa waktu yang lalu saya memiliki sebuah koleksi kujang. Dia unik dan juga pamornya pun juga unik. Nah setelah saya rasa untuk di warangka gawannya kok kayaknya tidak begitu menarik ya, tidak memberikan sebuah kesentuhan yang penuh dengan nilai seni. Padahal untuk di bilahnya ini sobat, ini termasuk dari bilah yang agak langka. Itulah kenapa terus kemarin saya memutuskan untuk dibuatkan warangka baru. Nah ini sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini, mungkin Anda pun juga sudah bisa menebak mungkin untuk di pusakanya jenisnya dapur apa gitu. Nah tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu dari koleksi kujang daun saya ini sobat. Ini termasuk dari jenis kujang sajen kalau menurut saya, karena di bagian ini, di bagian pasinya ini ada di bagian ujungnya itu dia agak gepeng. Nah gepengnya itu dia membentuk sebuah muka, nah seperti kayak muka seseorang itu ya. Jadi identik dengan keris putut atau keris putut sajen sobat. Nah ini adalah warangkanya. Nah warangkanya jadinya bagus seperti ini ya, setelah dibuatkan warangka. Karena untuk di warangka aslinya itu cuma tutup saja. Nah dan itu pun juga bentuknya sangat sederhana sekali. Saya menimbang-nimbang gitu loh, saya merasa kok kayaknya nggak ada sentuhan seninya gitu loh. Akhirnya terus saya pesankan ke tukang ukir saya sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat kemarin tuh ada yang masih belum tahu seperti apa sih wujud dari pusaka kujang daunnya, ataupun juga ada yang sudah tahu karena sudah menonton di video saya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah ini kalau menurut saya termasuk dari jenis kujang yang sedikit agak langka sobat. Nah, ini pamornya, ini pamor cuma berada di bagian tengah saja. Nah seperti ini, dan dia ada lubang 3-nya. Nah ini adalah pamornya, pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah bentuknya seperti ini. Dan kalau kita melihat ini sobat, dia ini looknya ternyata ada looknya, yaitu kalau di teman-teman Tosan Aji seperti ini menyebutnya adalah look sinandi. Jadi hanya bisa dilihat dari sisi seperti ini, dari sisi tajamnya. Nah ini adalah looknya, look sinandi. Jadi dia memang berlekuk-lekuk seperti ini. Nah ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang kalau menurut saya tergolong unik sobat. Itulah kenapa terus saya memutuskan untuk membuatkan warangka juga unik. Nah ini kemarin dari tukang warangka ukir saya punya sebuah pemikiran gitu. Jadi punya sebuah ide untuk membuatkan yang bentuknya kayak gini. Padahal untuk saya kemarin tuh harapan saya cuma dibuatkan tutup gitu saja. Ternyata sama tukang saya, kalau dibuatkan tutup saja kok kayaknya itu tidak begitu bagus gitu loh. Akhirnya terus dibuatkan sekalian dengan handle-nya seperti ini sobat. Nah, oke, ini adalah pusaka yang pertama yang saya review di episode kita kali ini. Karena pusaka ini adalah beberapa waktu yang lalu saya buatkan warangka baru memang sobat, dan ini sudah selesai. Nah kita lihat dulu dari yang pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah yang ini sudah dibuatkan warangka baru sandang walikat dari kayu sawo. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah pusaka ini tergolong dari pusaka yang saya sendiri nggak tahu kenapa saya kok sering banget mendapatkan pusaka yang seperti ini sobat. Beberapa waktu yang lalu kalau Anda masih ingat, saya mendapatkan pusaka dari
bekasnya Lurah Randu Songo yang bentuknya seperti ini. Ini pun juga pamengkang jagat sobat. Saya kemarin tuh memaharkan bentuk yang seperti ini itu dua. Yang satu itu termahar ke Pasuruan, yang satu lagi termahar kalau nggak salah ke Sumatera Utara. Bentuknya seperti ini. Nah, kemarin sahabat, saya mendapatkan kembali dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Kediri. Ini bentuknya seperti ini. Nah, berarti apa ya? Saya itu bisa dibilang kayak kedunungan pusaka kayak gini. Apa mungkin gitu loh. Saya itu di rumah, saya memiliki sebuah pusaka pribadi saya itu dia dapurnya bedok kayak gini sobat. Juga pamengkang jagat kayak gini. Nah, mungkin suatu saat nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Jadi gini, pusaka-pusaka saya itu di saya meskipun koleksi pribadi tidak saya sinengkerkan. Jadi disinengkerkan itu artinya adalah dirahasiakan. Kalau orang zaman dulu kan memang apa ya, pusaka pribadinya kan disinengkerkan. Kalau untuk saya kan memang tujuannya sobat adalah untuk dibuat sarana belajar bersama-sama. Jadi kalau untuk saya tidak akan disinengkerkan. Jadi silakan Anda lihat, silakan Anda amati sebagai bahan untuk tambahan Anda mengenal dunia Tosan Aji, mengenal apa ya, mengenal dunia Tosan Aji untuk saat ini. Ini sudah tidak boleh lagi disinengkerkan, sudah tidak boleh lagi dirahasiakan. Kalau untuk saya, untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada generasi saat ini sobat, biar tidak apa ya, tidak menerima sebuah informasi yang setengah-setengah. Itulah kenapa kalau untuk di saat ini tuh banyak sekali yang memandang pusaka itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang dianggap syirik, sesuatu yang ditabukan. Karena apa? Karena memang pusaka itu memang zaman dahulu sobat, itu memang disinengkerkan. Jadi sebagai sebuah simbol saja. Jadi kalau untuk saat ini sudah waktunya kita harus membuka. Jadi membuka untuk generasi berikutnya agar lebih mengenal apa sih Tosan Aji itu. Jadi biar lebih mengenal dari karya leluhurnya sendiri. Jadi biar tidak ada informasi yang keliru yang hasil dari apa ya, sesuatu yang negatif. Jadi cerita-cerita yang negatif itu biar dipatahkan dengan kita memberikan sebuah informasi yang benar. Itu seperti harapan saya seperti itu sobat. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya secara lebih dekat. Nah, ini adalah pusaka pamengkang jagat meskipun koron katanya pusaka yang retak seperti ini. Nah, retak seperti ini namanya pamengkang jagat sobat. Kalau untuk yang bolong atau berlubang itu disebutnya combong. Nah, ada yang bilang bahwasanya pusaka pamengkang jagat seperti ini adalah produk gagal. Ada yang bilang seperti itu. Padahal sobat, di dalam saya menggeluti dunia Tosan Aji, pusaka-pusaka pamengkang jagat seperti itu nggak tahu kenapa banyak sekali peminatnya, banyak sekali diburu oleh para kolektor. Nah, salah satunya adalah pusaka yang seperti ini. Ini adalah betok pamengkang jagat. Pamor kalau nggak salah kemarin menurut dari keterangan teman saya Pandito, Bolo Pandito apa ujung gunung gitu loh. Nah, untuk pusaka ini coba kita akan melihat untuk di pusaka yang satunya. Nah, kalau yang ini sebenarnya sudah lama ada di saya. Untuk di pusaka yang ini sobat, kita akan melihat seperti apa wujudnya. Ini pun dulu seingat saya dapatkan juga dari teman saya Kediri sobat. Nah, ini seperti ini. Ini pun juga dia pamengkang jagat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau untuk pamornya atau alur motif dari pamornya, dia itu kecil-kecil lembut banget seperti ini sobat. Nah, ini mungkin saatnya mungkin suatu saat nanti saya akan sedikit membahas atau sedikit mengupas tentang daya tuah atau apa ya, esoteri dari pusaka pamengkang jagat sobat. Biar apa ya, biar sebagai bahan tambahan belajar mengenal dunia Tosan Aji, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula ini. Nah, kalau untuk yang ini dia sudah agak lama ada di saya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, ini pun juga kalau untuk yang ini sama yang ini sobat, ini dia identik. Kita akan melihat seperti apa wujudnya. Hanya saja untuk yang ini kemarin sudah saya ganti untuk diwarangkannya. Biar apa? Biar serasi gitu loh. Nah, ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini pun juga pamengkang jagat sobat. Nah, ini pun juga masuk di dapur betok juga kalau menurut saya.
Dan untuk di pamornya ini adalah pamornya pamor Tejo Kinurung. Nah, lalu untuk yang satunya, nah, coba kita akan melihat untuk yang satunya. Kalau untuk yang satunya ini masuknya di pamornya Pandito Bolo Pandito. Dan ini dia tidak pamengkang jagat, tetapi dia ini combong sobat. Jadi di bagian ujungnya di sini, nah, dia tembus. Hanya saja tidak begitu terlihat ya. Tapi kalau disentrongkan, dilihat di bawah sinar matahari maksudnya, itu akan terlihat dia tembus ini sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di dua pusaka ini dia identik. Nah, ini seperti ini. Bahkan untuk di pamornya pun juga apa ya, hampir-hampir ada kemiripan. Nah, ini pusakanya bisa dibilang istimewa. Ini untuk di pusakanya kalau nggak salah yang saya dapatkan dulu yang ini, lalu saya mendapatkan yang ini. Nah, karena saya punya yang ini, akhirnya terus saya melihat dari teman saya itu punya pusaka yang ini sobat. Akhirnya terus saya mahari. Karena apa? Karena saya ingin mentandemkan atau menyandingkan dua pusaka ini, karena kok saya ini ya merasa mungkin ini adalah sejodoh. Mungkin ini pusaka sejodoh. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa yang mungkin juga di antara sobat ada yang punya pusaka itu dia ternyata ada kemiripan dengan koleksi yang lainnya atau dengan koleksi Anda yang lainnya gitu loh. Nah, karena saya pun juga punya salah satu dari koleksi pusaka saya itu dia kembar dengan miliknya kolektor mana itu loh kemarin waktu saya melihat di buku katalog. Jadi punya kebanggaan tersendiri bahwasanya pusaka kita ternyata ada yang mirip atau ada yang sama yang dimiliki oleh kolektor. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.